Nah, saya langsung berpindah kepada Pak Arif Yahya. Ini teman saya, saudara saya, sekarang juga ikut membantu honorary advisor di Makblas. Saya bersama beliau pada waktu beliau dulu jadi GM ya, kalau nggak salah waktu di Telkom, terus sampai jadi menteri dan sebagainya. Dan sekarang masih membantu, kita saling berhubungan. Ini cum laude dari Unpad ya, dan cepat seperti Pak Kominfo tadi ya, nggak ngerti pariwisata langsung masuk langsung. Nah sekarang kembali ke kitohnya, dan beliau penulis buku Paradox Marketing, dan saya setuju Pak bahwa sekarang dengan COVID ini it will never be the same again. Dunia ini makin paradok Pak, jangan dikira online terus nggak butuh offline. Offline itu makin penting walaupun kuantitinya tidak sebanyak dulu. Nah kita dengerin dulu, saya sudah lihat slide yang disiapin sangat bagus. Ini memang kali ini panelisnya berkualitas semua, dan nanti berakhir dengan sesi asosiasi. Ini luar biasa ini. Jadi kalau Anda bertahan sampai akhir, sekarang tak lihat rekor ini sudah hampir 500, termasuk disiarkan di YouTube, ini Anda akan mendapat manfaat sangat besar, karena ini insight dari industri yang nanti hasilnya juga kita tulis dalam round up. Ya, yang industri roundtable Selasa dan Jumat, round up-nya sudah keluar, ditulis oleh analis-analis kita, dan segera dikeluarkan kalau Anda butuh. Silakan, walaupun itu di industri-industri lain. Pak Arif, silakan Pak Arif. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati Bapak Menkominfo, Pak Joni Plate. Kita terakhir ketemu di Bandara Komodo waktu itu Pak, beberapa bulan yang lalu. Jadi selamat menjalankan tugas sebagai Menkominfo. Kedua Pak Hermawan, sahabat saya. Lalu ada Pak Ririk di sini selaku Ketua ATSI dan seluruh rekan-rekan seluler. Ada Pak Kris dari Mastel dan rekan-rekan telekomunikasi. Ada Bu Ana dan rekan-rekan semua yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, jadi saya akan presentasi singkat saja dengan rumus seperti diajarkan Pak Hermawan. Harus selalu sederhana. Oke, dari sana. Surviving from the COVID-19 dan preparing the post. Itulah apa yang harus kita lakukan saat ini. Ini dia, rumusnya 3D. Ini berguru ke Pak Hermawan. Harus sederhana. Karena orang yang pandai itu adalah orang yang menyederhanakan sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Jadi kalau rumusnya susah, Einstein bilang EMC kuadrat, itu sederhana. Ini juga gitu. Saya harapkan setelah presentasi sangat singkat ini 7 menit, rekan-rekan akan hafal dengan rumus 3D ini. Yang pertama digital imperative, itu nanti akan saya ceritakan, tapi poinnya adalah apapun yang terjadi, ada COVID atau tidak ada COVID, ternyata sudah ada revolusi yang terkait dengan digital, terutama di telekomunikasi company. Di sini banyak rekan-rekan dari seluler. Yang kedua, terkait langsung dengan COVID. Bagaimana kita mendekode ekonomi terkait dengan COVID ini, nanti saya akan ceritakan. Sebenarnya saya punya hipotesis, tapi saya takut menulisnya. Tapi nanti akan saya sampaikan aja secara lisan. Yang ketiga, unusual way. Setelah itu, setelah COVID berakhir, itu kita harus melakukan transformasi digital dengan cara-cara yang tidak biasa. Tapi rekan-rekan, saya perlu garis bawahi, tiga-tiganya harus dilakukan mulai sekarang. Kalau di Pak Hermawan ada SPA, antara S dengan P itu interseksi. Antara P dengan A itu interseksi. Antara surviving, preparing, dan actualizing itu saling interseksi. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Oke, digital imperative F, digital telco. Oke, next. Nah ini
ada buku yang bagus yang perlu dibaca oleh rekan-rekan di Telco. Judulnya belum itu. Judulnya Digital Vortex. Di sini jelas sekali bahwa ada sesuatu yang vulnerable berbahaya seperti COVID inilah menyerang, menghancurkan semua industri. Di sini ada 14 industri akibat digitalisasi. 5 diantaranya itu top 5-nya, seperti itu. 3 diantaranya di bawah Kominfo. Jadi di bawah Pak Joni Plate tadi. Ada media dan entertainment, itu rekan-rekan bisa lihat. Yang nomor 1. Ada teknologi product and services, ada telecommunication. 3 itu adalah industri yang paling dekat dengan center of vortex. Jadi center itu pusat, vortex itu adalah pusaran. Ini sudah merupakan tantangan tersendiri bagi para pelaku industri digital ya, termasuk di dalamnya adalah telekomunikasi dan media. Di sini hampir pasti ada rekan-rekan media. Oke, next. Hanya 2 lembar, jangan khawatir. Ini yang saya sebut sebagai imperatif. Tidak ada pilihan lain untuk telco. Oke, next. Terus. Untuk melakukan, itu dari telco menjadi digital telco, untuk melakukan transformasi besar-besaran di sisi infrastruktur. Kalau zaman saya dulu namanya IaaS, di buku ini masih tulisannya IaaS, Infrastructure as a Service. Next, masih di halaman itu. Nah, itu wajib, jadi tidak ada pilihan lagi. Jadi kalau kita menggelar fiber optik di seluruh Indonesia atau siapapun telco itu saya tidak menganggapnya sebagai transformasi. Karena itu adalah suatu keniscayaan. Otherwise kita mati gitu. Oke, next. Di lembar itu terus tetap di lembar itu. Nah, ini bisa dilihat singkat saja. Di best practice-nya itu yang bawah itu telco. Ada Singtel, AT&T, NTT, Telstra, yang atas OTT, Google dan lain sebagainya. Yang bawah telco transformasi ke tengah. Jadi menggunakan bahasa sekarang, digital infrastructure transformasi ke digital platform. Yang atas digital service transformasi ke digital platform. Nah, ini pun saya jarak imperatif. Ini adalah kualitas transformasi satu tadi infrastruktur dasar, fiber optik, 5G dan lain sebagainya, itu tidak perlu didiskusikan lagi, nggak perlu itu wajib dilakukan. Nah, transformasi ke adjacent industry, dalam judul ini saya kasih near fit with its capabilities, adjacent industry, itu juga wajib, itulah imperatif yang saya lakukan. Transformasi dasar dan transformasi ke adjacent industry. Oke, itu nomor 1. Next. Itu udah 1 bab tuh. Ini bab kedua, Decoding Economy of COVID 2019. Next. Nah, ini saya mewakili Marcus ya, jelek-jelek ini saya senior advisor-nya Pak Hermawan. Sekaligus anggota CMO. Ini rekan-rekan, bisa dilihat di sini, ini kita mendekode. Mendekode itu memecahkan sandi. Ada coding, ada decoding. Itu kalau teman-teman telekomunikasi hafal itu. Ada modulasi, ada demodulasi. Caranya adalah pertama dengan memetakan. Yang paling buruk adalah di tourism, kiri bawah merah itu. Lalu transportation, otomotif, dan lain sebagainya. Rekan-rekan sini ada peluang bisnis besar, harus pintar membacanya. Oil and gas hancur lebur, waktu itu masih kuning muda, sekarang mungkin merah. Sempat $2, sempat minus, sekarang kembali lagi. Agriculture, sekarang hijau, tapi saya prediksi dia bisa hijau tua, e-commerce dan lain sebagainya. Yang kiri adalah potential losers, yang kanan adalah potential winners. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Nah, kita lihat di business case-nya. Ini saya diskusi lama dengan teman-teman kulineri. Teman-teman kulineri yang tradisional,
yang di bawah tourism itu hancur lebur. Penjualannya rata-rata turun 80-90%. Sudah banyak yang tutup. Saya tidak hafal dan saya tidak berhak sebenarnya mengumumkan. Hotel katakanlah lebih dari 1.300, restoran mungkin lebih dari 300. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Dia hancur di situ, tapi dia bisa transformasi ke kanan. Karena food processing, itu yang di kanan nomor 2 dari atas, itu positif. Jadi rekan-rekan Anda yang bergerak di culinary, Anda boleh bertransformasi ke food processing. Ada 2 rahasianya di sini. Satu, transformasi ke potential winners. Dan yang kedua adalah ke adjacent industry. Kita tidak boleh transformasi ke bisnis yang kita tidak memiliki core competence atau core bisnis sebelumnya. Kalau ini boleh, kuliner menjadi food processing. Food processing itu contohnya adalah frozen food. Itu boleh nggak? Boleh. Dan tekanan yang besar ini nanti akan lahir industri-industri yang besar. Yang kedua, steel. Dan nomor 1 ini kejadian ya. Benar-benar kejadian, ada teman saya punya 100 cabang dan sekarang dia sudah mulai jualan frozen food. Nomor 2, ada teman kita juga bisnisnya di manufacturing. Lihat manufacturing itu di kiri atas, baja. Dia manufacturing mendukung construction buat rumah, buat bandara, dan dia adalah konstruksi yang membuat konstruksi bandara Jogja. Terus terang dia frustrasi berat. Oh, lalu saya bilang, kamu memang nggak bisa di manufacturing hancur, di konstruksi juga hancur. Coba pilih yang di kanan. Nah, yang di kanan ternyata ada yang tidak hancur. ICT, telekomunikasi. Nah, dia tadi yang steel untuk construction steel, menjadi telecommunication tower steel. Terima kasih tuh untuk Pak Ririk. Perusahaan itu diberikan pekerjaan dari telekomunikasi. Telekomunikasi sekarang ICT pada umumnya itu tidak terdampak sehebat yang di kiri ya. Saya tahu lah kira-kira, bisa menebak lah. Trafficnya naik tapi pendapatannya kira-kira flat lah. Telekomunikasi sekarang karena keinginan orang tinggi tapi daya beli rendah dan beberapa traffic pulsa itu lebih banyak untuk kegiatan sosial. Kembali ke sini, steel boleh transformasi ke tower. Transformasi kemana? Satu, ke kanan, ke potential winners. Yang kedua, ke adjacent industry. Sebelumnya dia juga perusahaan baja. Yang ketiga, kalau yang ketiga rekan-rekan sudah bisa baca di koran banyak lah. Salah satunya grup Lipo, itu mentransform hotelnya menjadi hospital. Lipo punya dua-duanya, Lipo bergerak di hospitality, di hotel, Lipo bergerak juga di hospital. Nah, ini boleh nggak? Boleh saja, tapi tantangannya tidak kecil. Lalu dari sini kesimpulannya adalah, lalu untuk kita di dunia digital, apa yang bisa kita lakukan? Contohnya sudah ada Zoom. Zoom konon saya nggak ngikuti ya, konon pendapatannya naik 4 miliar dolar. Rekan-rekan bisa googling lah, 66 triliun. Tapi kemungkinan kita sudah susah untuk menyaingi Zoom. Tetapi ya tidak boleh, usahanya harus terus lah. Seperti Telkom punya YouMeetMe, Telkomsel punya CloudX, silakan diteruskan. Tapi kita harus selalu berpikir, apakah kira-kira yang bisa ini, kondisi menekan seperti ini pasti akan lahir industri besar. Nah, clue-nya saya nggak berani nulis, teman-teman. Di situ ada Pak Ririk, Pak lebih takut saya nanti dimarahin. Kemungkinan ini menurut saya, dari agriculture dan lain sebagainya, orang tidak boleh ketemu dengan orang lain, tapi ada teknologi yang memungkinkan ke arah situ yang menurut feeling ya saya, bisa meledak, yaitu IoT. Kemungkinan IoT akan meledak. Jadi kalau Zoom boleh, video conference, saya tidak melarang tentunya.
tapi kemungkinan Anda kalah. Google Hangouts Meet kalah lah katakannya. Tapi kalau IoT kemungkinan kita bisa menang. Contoh agriculture. Agriculture-nya sangat dibutuhkan, tetapi bagaimana menggunakan teknologi untuk mengakselerate agriculture tersebut. Sementara orang tidak boleh kerja, tapi teknologinya ada. Oke, poin saya adalah rekan-rekan harus selalu berpikir pasti akan ada sesuatu yang sangat besar dari revolusi ini. Oke, next. Nah, ini contoh waktu saya jadi menpar. Ketika itu pertumbuhan pariwisata di dunia hanya 5%. Lalu saya gabung aja tourism dan digital tourism, membuat pariwisata Indonesia tumbuh 22%. Simple ingin saya katakan, Anda naik aja kendaraan yang larinya cepat, maka kita akan cepat. Kira-kira gitu. Message ini mirip dengan yang tadi. Transformasilah ke potential winners. Jangan gunakan kendaraan yang larinya tidak sesuai dengan kecepatan yang kita inginkan. Waktu itu saya dikritik habis. Kenapa kok tourism masuk ke digital? Mungkin dia tidak tahu bahwa digital adalah tools yang pergerakannya sangat cepat ketika itu. Oke, next. Terakhir, rekan-rekan. Nah, ini jurus yang ketiga. Yang pertama ini adalah digital transformasi. Itu ada di bawah itu, into digital strategy. Oke, next. Nah, ini dia. Ini rahasianya ini. Di mana sih kita harus fokus kalau melakukan transformasi digital itu? Yang kiri itu adalah perusahaan yang ketika melakukan transformasi tidak merata di antara 5 bidang yang ada di sini. 5 bidang yang umumnya ditransform itu adalah digital product and service, 1, marketing dan distribution, digitization of process, digitization of ecosystem, digitization of supply chain, logistik. Ada yang dialokasikan katakan dengan kekuatan 60, seperti digital product dan services, tapi ada yang hanya 43. Average score-nya adalah 46 yang paling bawah itu. Nilainya bagaimana? Yang sebelah kiri. Revenue-nya turun 12%, EBIT-nya turun 10%. Message-nya sangat jelas di sini teman-teman. Oke, sebelum kesimpulan kita ke kanan. Di kanan adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan digitation di segala aspek secara merata. Kalau bahasa Inggrisnya even and bolder itu ada di kanan itu. 53, 58, 53, 52, rata-rata 52. Impact-nya apa? Revenue growth-nya tumbuh 11%, EBIT-nya tumbuh 7%. Nah, ini pelajaran buat kita. Memang tidak enak dikatakan, Pak, kita harus fokus. Unfortunately, ini statistik survei dari sekian banyak perusahaan membuktikan seperti ini. Jadi kalau melakukan transformasi digital, kita harus melakukan semua aspek. Oke, next. Ini penutup success story dari 2 perusahaan, saya contohkan di sini. Satu dari telco, dua-duanya telco ya. Pertama dari AT&T. AT&T itu sekarang sudah menjadi vertical integrated media company. Dulu ada perusahaan telco di Indonesia menginginkan itu, tapi belum kesampaian. AT&T sekarang kesampaian melakukan itu. Oke, next. Nah, inilah nilainya. Dia naik hampir 300 billion US dollar, itu sebelah kanan bawah, 287. Itu tahun 2019. Nah, sebelumnya itu dia hanya 170. Jadi naik 70%. AT&T di dalam buku ini dicontohkan sebagai perusahaan dengan transformation vision itu di atas yang terbaik di dunia.
Jadi sangat bold, itu lihat di kanan itu, C-level should have strong transformative vision to digital. Oke, next. Ini ada lagi contoh yang menarik, Turkcell. Sementara pertumbuhan revenue kita single digit hampir di seluruh dunia, Turkcell tumbuh double digit. Lihat yang di kiri itu revenue-nya tumbuh 20%. Ini tahun 2019 ya, 2018, 2019. EBITDA-nya tumbuh 41%, itu yang tengah, kiri tengah. Apa yang mereka lakukan? Satu tadi, harus bold, kuat ya. Oke, kita harus transform. Nomor dua, more than digital, itu yang saya katakan tadi. Tidak hanya teknologi, tapi semua aspek harus ditransform. Nah, terus competing creativity, nanti di next page. Oke? Hasilnya, digital disruption tidak harus menurunkan financial performance kita. Oke? Halaman terakhir, next. Nah, ini apa yang dilakukan? Yang dilakukan aneh. Saya pun tidak pernah membayangkan ini. Jadi dulu kata-katanya begini lah. If you cannot beat them, join them. Kalau ada Google masuk ke Indonesia gimana? Kita bisa nggak buat Google? Nggak bisa, ya sudah, join them. Sama juga dengan OTT lainnya. Boleh nggak dilakukan itu? Boleh saja. Kita melakukannya. Semua operator di Indonesia melakukannya. Hampir semua operator di dunia melakukannya. Tapi tidak dengan Turkcell. Itu kanan atas, Turkcell compete head-on with global OTT. Seperti WhatsApp, Spotify, Netflix. WhatsApp kita tahu lah chatting. Chattingnya dia punya yang di tengah itu BIP. Namanya BIP, saya nggak tahu singkatannya apa. Kalau di Bandung, BIP itu Bandung Indah Plaza dulu. Instant messaging. Yang kedua, Vizi. Vizi itu sama dengan Spotify untuk music. Dia buat sendiri. Untuk IPTV atau semacam Netflix, dia punya TV Plus. Itu satu, head-on. Ini yang saya bilang unusual. Akhirnya pendapatannya naik 20%, EBITDA-nya naik 40%. Nomor dua, dia jadi sangat unik karena dia punya local content dan built-in dengan service dia yang lainnya. Sementara global OTT tidak bisa mengemulate itu, nggak bisa niru. Dia pasti tidak bisa dengan local content. Nomor tiga, nah ini tadi harus adanya Pak Menteri nih. Boleh dilakukan atau tidak? Ternyata boleh tuh di Turki. Kalau pelanggan menggunakan services OTT services yang produknya Turkcell, itu mobile datanya relatively gratis. Di sini disebut essentially free. Hampir gratis. Kalau kita di Indonesia menggunakan WhatsApp, WhatsApp-nya memang nggak bayar, tapi paket datanya atau mobile datanya bayar. Namun dikatakan di bawah, pay for mobile data if they wanted to use services like WhatsApp, Spotify, etc. Nah, saya nggak tahu ini di Indonesia atau tidak, tapi itu tidak penting. Yang penting dia bisa membuat sesuatu yang unusual, tidak biasa. Teman-teman boleh yang lainnya, tapi harus tidak biasa. Oke, next, penutup selembar. Ini penutupnya. Satu, imperatif. Digital transformation is imperative. Saya kasih tanda dalam kurung itu untuk telco. Jadi kalau kita melakukan fiber optical, asal mau saya sebut namanya nggak enak tadi. Satu perusahaan kami melakukan transformasi dengan membuat fiber optik. Saya katakan itu bukan transformasi. Itu memang seharusnya kamu begitu, otherwise mati. Itu namanya imperatif. Baru diikuti dengan unusual transformation. Yang kedua, decode. Jelas ya, transformasikan dari potensial loser ke potensial winner. Dan ini ada tambahan sedikit bagi teman-teman telco di sini. Kalau ingin pendapatan, Anda bisnisnya di yang potensial winners itu.
Tapi by leveraging the core, tidak boleh kita tidak punya core competence di situ. Lompat itu nggak punya, itu bahaya. Dan yang ketiga, ini tadi rahasia. Kalau kita mau melakukan transformasi yang unusual way, itu harus all aspect, dan harus merata tadi, event itu merata dan boulder kuat sekali. Oke, baik Pak Hermawan dan rekan-rekan, demikian dari saya. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kuliah setahun, S3 ini sudah, dan ini menunjukkan jati diri yang sebenarnya dari Pak Arief Yahya, yang kitonya ada di telekomunikasi ya, digital dan sebagainya. Dan nanti Pak Arief Yahya akan tampil lagi nih di Jakarta CMO Club, tapi bukan terbuka kayak sekarang, hanya khusus untuk anggota dan division. Jadi nanti yang kepingin masuk silakan hubungin orang kita, nanti dikasih syarat-syaratnya. Dan saya satu aja Pak, sebelum pergi, seperti Pak Menteri tadi, ini kan momentum Pak, surviving dan preparing. Ini katanya Pak Arief Yahya tadi kan sebetulnya flat aja ini revenue-nya ini. Nah kalau cuma flat, apakah ini layak untuk invest di digital imperatif, tadi di coding, kemudian in unusual way? Ini kan duit semua nih Pak. Gimana? Ya. Oke, jadi yang pertama akan saya komentari. Pada kondisi tidak normal, kita harus membandingkan dengan sesuatu yang tidak normal. Semua pendapatannya turun, kalau kita pendapatnya tetap, itu relatively seolah-olah kita naik besar. Itu yang pertama. Jadi apakah pendapatan telkom naik? Saya tidak tahu ya, tapi saya feeling saja. Jawaban saya tidak. Tetapi dibandingkan dengan pendapatan kuliner tadi turun 90-80%, relatively dia naik. Oke? Yang kedua, sebagai industri, ketika kita mempunyai cash rich ya, itu alangkah baiknya kita reinvestasi lagi kepada masa depan. Kita sudah bisa prediksi teman-teman. Pasti setelah kesulitan, pasti meledak, itu pasti sudah. Ekonomi minus, kalau ke normal sekarang katakanlah -1, -2, bukan harus di Indonesia ya, katakanlah -10. Untuk selanjutnya mencapai 5%, itu ada pertumbuhan ekonomi 15%, itu Pak Hermawan. Jadi kalau kita tidak invest sekarang, rugi. Ketika delta pertumbuhan ekonomi relatif, saya tidak ahli ekonomi tapi pakai logika saja, tumbuhnya bukan 5%, itu adalah mutlaknya. Tapi relatifnya, katakan contoh saya 15%. Kita harus sudah sangat siap. Dan memang yang imperatif itu tidak ada pilihan. Jadi investasi kita dilakukan di sana. Oke, kalau kepepet gimana? Betul-betul tidak ada cash. Bisa kerjasama. Kerjasama, vendor disuruh investasi, nanti ada istilahnya opsi untuk buyback at any time. Operator itu sudah memiliki uang. Itu gampang lah, itu masalah financing. Tapi investasi jangan dihentikan. Maka saya katakan tadi, tiga-tiganya itu dikerjakan sekarang. Yang imperatif dikerjakan sekarang, istilah Bapak yang surviving dikerjakan sekarang, preparing dikerjakan sekarang, yang actualizing dikerjakan sekarang. Meskipun hasilnya adalah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu Pak Hermawan. Ya Pak Arief, terima kasih. Ini kok saya kepingin mengerahkan para konsultan kita dan penulis untuk mewujudkan semua ini jadi white paper Pak. Kalau Bapak setuju, nanti kita bikin. Karena saya sudah kirim 2 white paper kita, satu dari saya, satu dari Iwan Setiawan tentang digital transformation kepada Profesor Philip Kotler. Dan Philip Kotler sangat menanti pendetailan. Ini termasuk pendetailan dari SPA ini Pak, salah satu. Jadi kalau Bapak setuju, nanti kita bikinkan white papernya. Ya, nanti kita kirim juga ke Profesor Philip Kotler. Terima kasih Pak Arief. Mudah-mudahan terima kasih Pak Hermawan. Ya.